Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung adanya reshuffle yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Reshuffle yang dimaksud karena adanya pegawai termasuk Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto yang mundur dari jabatannya. Lebih lanjut, Rocky Gerung tidak ingin KPK masuk ke wilayah politik. Apalagi jika ada upaya untuk menarget dan mentersangkakan Anies Baswedan yang kekinian diketahui merupakan bakal capres dari Partai Nasdem. Gitu. Orang menunggu reshuffle kabinet, ternyata yang terjadi reshuffle di KPK gitu kan. Firly mereshuffle semua yang kelihatannya memang ada upaya untuk meneruskan memeriksa Anies. Jadi mesti satu tim yang khusus tuh. Jadi kenapa ada reshuffle di KPK? Karena Anies elektabilitasnya naik terus. Padahal Anies masih banyak problem dengan soal hutang, soal perselisihan dengan Pak Prabowo. Jadi kita lihat itu satu paket sebetulnya. Tapi lepas dari itu, kita tidak ingin KPK itu masuk di dalam wilayah politik. Biarkan aja kalau Anies punya problem, itu urusan di partai. Tapi jangan hal-hal yang sifatnya sumir itu mau dipaksakan menjadi kasih, itu nggak fair. Itu tagline dari KPK mesti diganti. Bukan berani jujur hebat, berani jujur pecah. Kan begitu. Karena akhirnya orang tahu apa yang terjadi di KPK tuh. Itu satu gerombolan yang berupaya mengepung Anies dan disuruh mengepung, tapi merasa bahwa ya susah itu. Kan ada soal-soal kebebasan hati nurani atau kesesuaian fakta dengan perintah. Jadi ada hak secara individual karena tuntutan etika justru mereka menolak kan. Kan nggak bisa kalau disebut reserse itu, penyelidik itu kan dia bebas saja dan harusnya dilakukan tanpa harus perintah dari pimpinannya kan. Jadi kalau di dalam perintah itu kemudian si penyidik merasa ragu-ragu, itu artinya yang paling paham tentang situasi lapangan kan penyidik. Yang paling tahu tentang status dari kasus itu penyidik. Jadi sekali lagi ini poin dasarnya adalah ada upaya untuk mempolitisasi KPK karena ada kasus yaitu Anies Baswedan tuh. Padahal orang ingat bahwa ya Anies itu soal Formula E, tapi ada soal Formula EKTP, kenapa didiamin tuh? Yang menyangkut Ganjar tuh. Jadi bagian-bagian ini yang jadi politainment sebetulnya, politik yang diolah secara infotainment. Tetapi kemudian orang bertaruh ini sejauh mana sih kekuatan Pak Firly itu untuk mendorong pemenjaraan Anies. Sementara Anies beredar di luar dengan kapasitas sebagai tokoh yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi problem kita adalah ketegangan politik di kabinet, ketegangan politik di tingkat elit, jangan dibawa sampai ke bawah, itu bisa berbahaya nanti. Karena orang nggak akan peduli mau apa, kayak pokoknya Anies pemimpin kita tuh. Tetapi ini lagi kan kita mesti tempatkan semua ini dalam kekacauan koordinasi politik dari Presiden Jokowi itu. Jadi Presiden Jokowi nggak mampu untuk menemukan calon. Kalau Presiden Jokowi ingin supaya Ganjar itu jadi calon yang akan meneruskan proyek-proyek Jokowi, ya pastikan Ganjar dibantu dong tuh, supaya Ganjar bisa mengalahkan Anies. Kan itu intinya kan. Jadi lebih baik KPK berhenti memperkarakan Anies dan mulai mendorong Ganjar. Jadi KPK ikut aja bersama dengan tim sukses Ganjar, kan lebih enak itu. Supaya orang fair aja lihat tuh. Jadi udah KPK ada di bawah perintah Pak Jokowi, tim sukses Anies, sementara Kejaksaan ada di bawah perintah Ibu Mega untuk memata-matai Ganjar juga. Jadi biarin aja konflik di tingkat elit, jangan dibawa ke bawah itu. Karena KPK tetap kita anggap ada lembaga yang kita perlukan. Nah kalau sekarang ada budal desa itu, lama-lama KPK betul-betul kosong. Karena soal moral itu, kalau publik menginginkan supaya ada pembersihan di KPK, bisa tinggal Pak Firly sendiri loh di dalam. Itu juga memalukan dalam sejarah nanti. Itu tentu Pak Firly tahu bahwa ya apapun dia akan dibebani oleh tekanan publik bahwa seolah-olah Firly yang berniat untuk menyingkirkan Anies. Kalau itu niatnya Firly, berarti Firly bersaing dengan Anies, berarti Firly mau nyapres, kan begitu logikanya kan. Tapi kan orang nggak tahu atau nggak punya semacam imajinasi bahkan bahwa Firly mau nyapres. Jadi Firly adalah remote itu proxy dari istana. Dan orang tetap tahu bahwa Firly terpilih karena backup istana. Dan ini bahayanya tuh. Jadi Firly, kasihan juga Pak Firly itu. Jadi semacam batu uji aja tuh, didorong ke depan, nanti ditarik lagi. Yang paling bagus Pak Firly bilang, oke, karena itu
mending saya yang mundur tuh, saya mau balik ke polisi aja. Jadi lebih fair begitu tuh, daripada Pak Firly pusing, ditekan, dan orang menduga jangan-jangan Pak Firly ada komorbidnya juga, yang KPK juga bisa Pak Firly akhirnya kan, kalau terjadi perubahan politik. Jadi soal-soal ini yang ini masih ada waktu 1 tahun, kita bereskan lagi supaya Pak Firly pulih sebagai, kan orang akan ingat KPK itu ada Firly di akhir pemerintahan Jokowi. Lalu orang akan catat Firly ngapain aja di situ tuh. Reputasi Firly masih panjang. Nah, hal-hal ini yang ingin kita ingatkan pada ketua KPK tuh. Jangan sampai tagline-nya berubah dari jujur itu hebat, berubah jadi jujur itu pecat. Berat karena semua ambisi yang di backup oleh kekuasaan itu sekarang berantakan tuh. Lain kalau Pak Jokowi memang masih memungkinkan untuk jadi presiden. Kan masalahnya Pak Jokowi udah nggak bisa jadi presiden. Endorsement powernya masih ada nggak? Enggak, tinggal 1 digit tuh. Mungkin tinggal 3% endorsement power Pak Jokowi. Nah, Pak Firly mesti pahami itu tuh. Sementara Anies masih banyak kasus soal kejujuran, soal macam-macam. Tetapi publik udah nggak peduli mau Anies apa, kayak yang penting Anies harus datang sebagai perubahan. Bagi kita kasih kritik kuat pada Anies, buat Anda mau perubahan tuh seperti apa? Mau nerusin IKN segala macam tuh, itu soal publik yang akan menuntut. Tetapi bagi istana, keadaan ini membingungkan karena setiap kali Anies dibicarakan, setiap kali orang ingat bahwa Pak Jokowi sebetulnya dendam pada Anies. Setiap kali kita bicara tentang figur-figur lain, kita tahu bahwa Pak Jokowi nggak mampu untuk mendorong figur-figur itu kan. Kan Pak Prabowo minta kepastian misalnya, dorong dong supaya jelas, taruh aja Ganjar jadi wapresnya Prabowo, kan lebih enak itu kan misalnya tuh. Jadi udah selesai kan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang saya punya bayangan bahwa Indonesia bisa dipimpin oleh seorang yang dari latar belakang militer, karena ada problem global nanti, potensi perang di Indo-Pasifik, dan seorang yang berbasis nasionalisme, yaitu kepentingan dalam negeri, konsolidasi Soekarnoisme baru itu, maka jadilah Ganjar. Daripada berupaya masang-masangin Anies dengan Ganjar, mending Prabowo dengan Ganjar, selesai problem. Jadi kita lihat KPK itu tetap ada jejak etika dari Novel Baswedan. Yes. Dan karena Novel mengalami penderitaan dan secara politik kita mengerti posisi Novel saat ini, lalu orang menganggap bahwa memang Novel disingkirkan dari situ, gengnya Novel disingkirkan, tapi etika Novelian, nah ini kita sebut atau etika Baswedan, Novel Baswedan ini, itu tetap menetap di situ. Jadi Novel Baswedan udah jadi standar etika di KPK, itu nggak bisa disingkirkan hanya dengan pecat-mecat. Nanti makin lama orang merasa bahwa oke, ini memang udah akhir zaman politik Jokowi, maka mending kita keluar semuanya. Itu Pak Firly akan dipermalukan nanti itu. Jadi bayangkan aja bahwa Novel sebetulnya ukuran etika tertinggi di KPK itu. Ada kontroversial Novel, iya, tapi orang anggap Novel. Kalau bukan Novel siapa kalau begitu? Firly. Akhirnya orang tahu bahwa status etika Firly itu di bawah Novel. Kan mestinya Pak Firly jauh di atas Novel secara senior, secara pengalaman, segala macam. Jadi kita ingin himbau Pak Firly supaya pulihkan etika jujur itu hebat itu, supaya orang tahu bahwa di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, KPK diselamatkan oleh Pak Firly dari gerogotan politik. Kan itu mestinya agenda Pak Firly itu. Gitu berupaya untuk memberitahu publik bahwa masih ada kader yang betul-betul berintegritas, idealismenya kuat, standar etiknya bermutu, kan itu. Jadi bagus betul tadi, blessing in disguise, ada untungnya akhirnya dipertontonkan bahwa enggak semua polisi itu punya kapasitas untuk merusak negara. Ada polisi-polisi yang justru mau untuk membenahi tiang-tiang negara yang lagi keropos ini. Mereka memang tidak cocok dengan zaman ini, tapi mereka akan membawa zaman baru. Dan itulah tim yang kemudian mengundurkan diri, keluar dari situ, dan tetap memelihara, tidak mau menjelek-jelekkan Pak Firly bahkan. Tapi orang akan ambil kesimpulan bahwa oke, mereka ini lain jalan pikirannya dengan Pak Firly sebagai ketua KPK. Dan orang akan berpihak pada mereka yang keluar. Sekarang siapa yang mengundurkan diri, dia akan ditampung oleh etika publik. Karena itu kabinet pun begitu. Kalau ada menteri mengundurkan diri, dia akan ditampung oleh etika publik tuh. Jadi biarkan aja orang mengundurkan diri dari KPK, nanti juga akan ada yang mengundurkan diri dari kabinet. Itu taruhan saya begitu.